Disinilah pusat data nasional akan beroperasi. Pembangunan kantor PDN ditargetkan rampung bulan Agustus ini. Dibangun di atas lahan 5 hektar di kawasan Delta Mas, Bekasi, Jawa Barat. PDN dilengkapi dengan pembangkit listrik khusus berkapasitas 20 megawatt. Gedung PDN yang digadang-gadang menjadi simbol transformasi digital Satu Data Indonesia ini dibangun dengan dana pinjaman pemerintah Prancis sebesar 2,7 triliun rupiah. Ironisnya, di saat pembangunan mercusuar tengah dikebut, sistem layanan data nasional justru dibuat tumbang sebulan. Anggota Komisi 1 DPR, Dave Laksono, menilai pemerintah lemah mengamankan data publik hingga bolak-balik kebobolan. Serangan siber ke PDNS 2 Surabaya menjadi bukti telak yang tak terbantahkan. Sistem pengamanan IT kita masih sangat rendah, baik dalam firewall-nya, software update-nya, apakah itu karena ketidakpedulian, ataupun juga karena ketidakmengertian, ataupun juga kepemahaman tentang pentingnya digital security ini atau cyber security ini yang belum diaplikasikan secara luas kepada semua KL, baik itu lembaga pemerintah atau lembaga swasta. Nah, makanya dengan beberapa kali jebol-jebol, semestinya cukup satu kali, ya, tapi ini terus berulang kali. Dan selalu mengatakan karena begitu mudahnya menjebol IT security kita. Ya inilah yang harus ditingkatkan, baik pemahamannya, pengertiannya, dan juga sistemnya sendiri, sehingga pengamanan secara berlapis dan juga pembackupannya, karena kemarin yang terjadi itu udah jebol langsung di lock, kita nggak bisa akses data-data kita. Kenapa? Karena tidak ada, satu, cyber security-nya rendah sehingga mudah dijebol, dua, tidak ada backup plan-nya, tidak ada rencana-rancangan untuk memitigasi bila mana ada penjebolan-penjebolan ini. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Kominfo dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara 27 Juni lalu terungkap PDNS 2 dibobol dengan bantuan orang dalam sendiri. Pakar digital forensik Ruby Alamsyam menyayangkan sistem keamanan data PDNS yang tidak mumpuni. Vendor dianggap tidak memenuhi standar pusat data internasional. Keyword di sini menurut saya adalah yang sangat disayangkan adalah KSO ini. Kerjasama operasi ini ternyata menurut saya kemungkinan besar ada kelalaian yang dilakukan sehingga tidak comply terhadap permintaan tender di awal, lalu terjadilah kasus ini dan terbukti ada celah keamanan yang masuk yang mana mestinya ransomware protection-nya sudah ada gitu, lalu juga tidak ada backup system yang mana di permintaan awal itu harus ada. Kalau dari dokumen yang dibawa Metro TV kita baca dan itu tersebar di internet saat ini, di dokumen itu ada beberapa hal penting yang mestinya tidak akan terjadi penyerangan ransomware yang sesederhana kemarin. Satu, mereka dipastikan sistemnya itu sudah memiliki sistem proteksi untuk endpoint. Udah ada endpoint security system yang ada EDR-nya. Nah, EDR itu untuk memproteksi komputer-komputer staff agar tidak terjangkit ransomware. Walaupun dia kena phishing link, walaupun dia mendownload sesuatu, nah dia akan terproteksi dan tidak akan menyebar ke network yang di dalamnya. Dan disebut pula di dokumen tersebut adanya proteksi terhadap ransomware persis. Jadi kalau ada terjadi ransomware, mereka harus bisa menyalakan sistem backup maupun ketersediaan dengan cepat. Ruby menduga peretasan sistem PDNS 2 Surabaya dipicu kelalaian orang dalam PDNS 2 Surabaya sebab tautan peretasan lazimnya diaktifasi dari perangkat dan sistem internal. Sementara operator Brainkeeper ditengarai adalah kelompok ransomware baru. Dia terdeteksi ataupun teridentifikasi dibuat menggunakan tools Lockbit Builder namanya. Jadi kesannya memang dia adalah jenis ransomware yang dasarnya adalah Lockbit gitu ya. Ini waktu awal dia belum ada tampilan ini. Nah setelah dia tahu statement pemerintah nggak mau bayar tebusan, dia membuat
publikasi ini, announcement ini. Tapi yang menariknya, yang saya pelajari dari kasus Brainshipper ini adalah selain Indonesia, ada beberapa korban lain di tenggang waktu yang mirip ya, ada yang tanggal 17-18 Juni 2024, ada yang kena Brainshipper juga. Tapi ada yang hanya diminta $20.000, ada juga yang diminta $150.000. Sedangkan yang jadi paling rendah 20.000, yang paling tinggi adalah PDNS Indonesia senilai $8 juta. Peretasan Pusat Data Nasional bukan cuma persoalan angka dan data semata, namun lebih dari itu. PDN adalah mercusuar, wajah ketahanan data nasional. Bila PDN saja bisa diretas dan melumpuhkan layanan pemerintah hingga berbulan-bulan, kemana lagi publik hendak berkaca? Lalu, apa kata dunia? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.